Shalom, selamat berjumpa lagi keluarga jemaat GKD Sabdo Winedar dalam renungan harian yang akan kita dengarkan bersama di tanggal 2 September 2020 ini. Mari kita sama-sama meluangkan waktu untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dipersilakan. Selesai. Untuk firman Tuhan yang akan kita bagikan dalam renungan harian ini diambil dari Lukas 4 ayat 31 hingga 35. Saya akan membacakannya. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluar daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Demikianlah sabda Tuhan untuk renungan harian hari ini. Kita seringkali kalau datang ke gereja selalu mendengarkan khotbah yang ingin di mana mendapatkan hiburan. Kalau khotbahnya itu sampai membawa kita terpingkal-pingkal, tertawa, hati senang, seakan-akan itu yang diberkati. Wah, khotbahnya hebat, tidak bikin ngantuk. Wah, khotbahnya hebat, tidak menyakiti hati. Nah, jadi seakan-akan firman Tuhan itu yang menghibur hati kita saja. Padahal perlu kita ketahui bersama bahwa sabda Tuhan itu berisi didikan, teguran, bahkan hardikan yang bisa membuat kita terkadang sakit hati. Mungkin akhir-akhir ini misalnya kalau Pak Pendeta khotbah, ketika entah di dalam renungan online, ibadah online, kadang menyakiti hati kita. Sebenarnya ketika kita sakit itu kita sebenarnya tertegur sekali. Oh, ternyata ada sesuatu perilaku kita yang tidak pantas. Dan firman Tuhan itu mengingatkan kita. Harusnya kita bersyukur. Bersyukur sekali ketika kita tidak di jalan yang benar. Tuhan memberikan firman yang tepat untuk kita. Sehingga kita kembali lagi ke jalannya. Begitulah. Akhir-akhir ini mungkin ada jemaat yang merasa, wah kok begini ya khotbahnya. Biasanya kami itu kalau ingin diberkati khotbahnya yang enak-enak, yang empuk-empuk, sukanya makanan yang bubur gitu. Padahal kadangkala kita perlu makanan keras agar iman kita, rohani kita tumbuh semakin dewasa. Begitu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Kapernaum. Di sini Tuhan Yesus sendiri waktu menyampaikan khotbah, dia memiliki kuasa perkataan. Bahkan sampai roh-roh jahat yang merasuki jemaat di situ ketakutan, merasakan kuasanya, hatinya bergetar. Di situ roh-roh jahat merasa terusik, tidak nyaman. Biasanya khotbahnya yang begini-begini saja itu, enggak usah lah, enggak masalah. Orang ini meskipun dirasuki, tetap enggak mau setannya keluar. Tapi ketika Tuhan Yesus naik, memberikan khotbah yang penuh kuasa, setannya ketakutan. Nah, akhirnya Tuhan Yesus menghardik seperti yang di ayat 35, "Diam, keluarlah daripadanya." Nah, akhirnya setannya keluar dari jemaat yang kerasukan itu. Padahal itu terjadi mungkin bisa
berminggu-minggu atau berbulan-bulan sebelumnya waktu dia ke gereja. Jangan salah ya, ketika di gereja bisa kerasukan setan. Ya, begitu. Padahal orang itu kok normal-normal aja. Ya. Nah, ketika khotbahnya penuh kuasa, ya, bisa menghadirkan suatu perubahan dalam jemaat itu. Ya. Makanya tidak heran bahwa orang yang menyampaikan khotbah, menyampaikan firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Ya. Ketika dia menyampaikan ke orang lain itu, ya, kepada jemaat, ya, Bapak Pendeta, entah majelis, entah pengabar Injil, ya, dia juga merasakan dirinya terkena juga firman itu, sehingga dia juga butuh mengolah batinnya, mengolah perilakunya untuk menjadi lebih baik seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Baik, saya rasa cukup untuk hal yang ingin kami bagikan kepada jemaat GKJ Sabtu Winedar terkait renungan harian hari ini. Semoga renungan harian hari ini bisa memberikan berkat untuk Anda, mengubah kehidupan Anda menjadi lebih baik dan penuh iman. Salam sejahtera bagi kita semua. Amin.